Selamat malam, Bapak Dai Dharma, Sukihotu, Namo Buddhaya. Selamat malam Bu, Namo Buddhaya. Saya mohon maaf Pak, tidak bisa mengunjungi langsung ya. Jadi kita wawancaranya melalui Zoom saja karena dengan banyak kendala. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya hanya bisa mewawancarai Bapak lewat Zoom. Baik, mohon izin Pak. Eh, Bapak mengajar di sekolah mana, Pak? Baik Bu, saya mengajar di SMA 5 Mataram. Kalau boleh tahu, Bapak Dai Dharma mengajar di SMA 5 Mataram sudah berapa tahun, Pak? Saya mulai mengajar dari tahun 2011. Berarti lumayan lama, Pak ya. Iya, ya, lama lah, sekitar 10 tahun lebih. Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau diwawancarai. Eh, Kalau begitu, saya langsung ke pertanyaan saja ya, Pak. Ya, Ya, silakan Bu. ya, baik, Pak. Pertanyaan saya yang pertama itu tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan evaluasi pembelajaran dalam konteks pengajaran Anda? Ya, evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Jadi, evaluasi ini kita gunakan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang telah kita lakukan terhadap siswa atau peserta didik kita. Seperti itu, Bu. Iya, baik, Pak. Selanjutnya, mengapa evaluasi pembelajaran itu penting? Ya, ini tuh sangat penting, Bu, karena dengan adanya evaluasi ini, kita bisa mengetahui kemampuan peserta didik kita atau siswa kita terhadap materi yang telah kita lakukan dalam suatu prodi tertentu, sehingga dengan adanya evaluasi ini kita bisa menjadikan sebuah umpan balik, baik berupa metode cara kita menyampaikan pembelajaran, atau juga dengan hasil evaluasi ini bisa memberikan sejauh mana apa yang kita sampaikan itu sudah mencapai tujuan atau tidak. Jadi dengan ini kita bisa mencari solusi atau strategi terkait strategi yang tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya pertanyaan saya tentang jenis dan waktu pelaksanaan tes. Pertanyaan saya yang pertama untuk Bapak Dede Dharma, yaitu apa saja jenis tes yang digunakan selama 1 tahun ajaran, Pak? Eh, Biasanya kalau saya dalam studi ajaran itu menggunakan eh, ada 3 tes, ada tes formatif, ada tes sumatif. Nah, tes formatif ini kita gunakan ketika kita sudah melaksanakan satu pokok bahasan, sering disebut dengan sebagai ulangan harian. Yang kedua, tes sumatif ini kita gunakan pada saat kita telah menyelesaikan beberapa pokok bahasan dalam suatu periode. Biasanya 2 pokok bahasan atau 2 bab atau 3 bulan. Sedangkan yang ketiga, tes sumatif semester atau UAS, ini kita gunakan pada saat selesai semua pokok bahasan. Biasanya kalau agama itu ada 4 bab yang harus kita selesaikan
Maka setelah itu kita akan mengadakan evaluasi berupa tes sumatif akhir semester atau ulangan semester. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Pertanyaan saya yang kedua, kapan tes-tes tersebut diberikan, Pak? Kalau tes formatif itu biasanya setelah kita menyelesaikan suatu pokok bahasan, pokok bahasan itu biasanya kita lakukan tes ya berupa ulangan harian. Sedangkan kalau tes sumatif tengah semester atau ujian tengah semester ini biasanya kita laksanakan 3 bulan atau setelah kita menyelesaikan 2 bab materi pelajaran agama Buddha. Dan yang ketiga, kita melakukan tes sumatif akhir yaitu setelah semua bab atau materi telah kita ajarkan. Di sini jangka waktu 6 bulan. Yaitu kalau ganjil di bulan Desember, kalau genap di bulan Juni, Bu. Seperti itu. Iya, baik, Pak. Pak Yai Dharma, pertanyaan saya berikutnya, apa tujuan dari masing-masing tes tersebut, Pak? Ya kalau tes formatif ini tujuannya untuk menentukan kemajuan belajar siswa terhadap pokok bahasan yang kita sampaikan, mengetahui kelemahan dan kekurangan siswa serta memberikan umpan balik. Sedangkan kalau tes sumatif tengah semester, biasanya ini untuk kita mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam jangka periode tertentu, biasanya 3 bulan, apakah mereka memahami materi yang telah kita sampaikan. Sedangkan tes sumatif akhir semester atau UAS ini kita laksanakan setelah jangka waktu 1 periode, biasanya setelah semua materi yang kita telah sampaikan, biasanya 4 bab, untuk mengetahui apakah siswa kita memahami semua materi yang telah kita ajarkan itu tercapai atau tidak. Iya, baik, Pak. Pertanyaan saya berikutnya, bagaimana cara penyusunan soal, Pak? Ya, jadi kalau kita menyusun sebuah soal itu kita harus eh, mengetahui kompetensi dasarnya. Nah, kemudian kita rumuskan dalam bentuk indikator yang sekarang adalah namanya tujuan pembelajaran atau TP. Nah, setelah itu kita membuat kisi-kisi soal. Ya, kalau ini terkait dengan pembuatan soal, kok seperti itu. Iya, baik, Pak. Pertanyaan saya berikutnya, bagaimana proses penilaian dan pemberian umpan balik kepada siswa, Pak? Ya, penilaian umpan balik ya. Jadi kalau penilaian itu bisa kita lakukan dengan hasil dari tes yang dilakukan oleh siswa ya. Jadi ketika siswa telah menyelesaikan soal, kita akan mengkoreksi lembar jawabannya. Nah, dari lembar jawaban ini kita bisa melihat skornya. Apabila skornya tidak mencapai KKM, kriteria kelulusan minimum, maka akan diadakan remedial. Tetapi kalau nilainya di atas KKM, maka kita tidak akan mengadakan remedial. Jadi, apa yang kita telah sampaikan berarti sudah berhasil. Biasanya kalau di pendidikan agama dan budi pekerti itu KKM-nya 80 nilainya. Jadi ada skor rentang 0 sampai 100, Bu. Seperti itu. Iya, baik, Pak. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, apakah ada kesulitan
yang dihadapi saat melakukan evaluasi? Iya, tentu ketika kita melakukan evaluasi banyak hal yang kita hadapi sebagai guru. Yang pertama adalah waktu kita yang terbatas, ya. Jadi waktu kita yang terbatas ini kalau soal-soal yang uraian ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian variasi dari tingkat pemahaman siswa. Nah, kadang siswa satu dengan siswa lain itu berbeda-beda pemahamannya. Kemudian terkadang kita sebagai guru ketika kita mengoreksi lembar jawaban siswa berupa uraian ini kadang eh, sering menimbulkan subjektivitas, ya. Jadi tentu kita harus objektif terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa di lembar jawabannya. Nah, kemudian juga tekanan dari kurikulum, ya. Jadi tekanan ini banyak sekali, apalagi sekarang ini sudah berubah-berubah dari yang KBK, K13, kurikulum merdeka, kurikulum darurat. Nah, sekarang ada lagi namanya kurikulum apa? Saya kurang memahaminya, ini masih belum bisa digodok. Mungkin demikian, Bu. Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan yang terakhir dari saya, apakah guru menggunakan instrumen non-tes selain tes ya? Ini non-tes ya. Misalnya proyek, portofolio, observasi, dan lain-lain. Ya, jadi selain tes, kita juga menggunakan non-tes. Ya, biasanya kalau proyek ini, kalau di jenjang sekolah atas, biasanya saya sering meminta anak-anak membuat sebuah produk poster, ya, berupa ujaran-ujaran atau bahaya-bahaya dari narkoba, kemudian bahaya terorisme, kemudian menghindari bullying, stop bullying, dan lain sebagainya. Atau juga dengan mereka mengunjungi tempat-tempat ibadah agama Buddha karena ada materi juga terkait dengan keberagaman di dalam agama Buddha karena lokal sendiri di Mataram ada beberapa wihara baik Theravada, Maitreya, Nichiren maupun Majelis Ikuang Tao. Nah, kemudian portofolio biasanya kami atau saya ini mengumpulkan hasil dari pekerjaan siswa berupa gambar, kemudian berupa puisi, dan lain sebagainya, sehingga ini dijadikan sebagai penilaian. Nah, selanjutnya juga dalam observasi ini, yaitu kami gunakan pada saat proses pembelajaran, melihat secara langsung bagaimana aktivitas siswa pada proses saat pembelajaran. Lalu dengan penilaian kinerja praktek, biasanya kalau praktek ini, kalau agama Buddha, kami sering menguji terkait dengan pembacaan parita, kemudian sikap ketika bermeditasi, atau kami juga menilai ketika anak-anak melakukan atau menyanyikan lagu-lagu Buddhis. Kemudian beberapa penilaian yang lainnya adalah penilaian diri sendiri, yaitu siswa mengetahui sejauh mana kemampuan yang telah diperolehnya, sehingga dengan hal ini sebagai acuan untuk evaluasi. Kemudian kemudian ada yang lainnya adalah penilaian teman, yaitu bagaimana siswa menilai satu teman dengan teman yang lainnya. Dan wawancara yang terakhir adalah ini untuk menggali sejauh mana kendala-kendala yang dialami siswa dan sejauh mana pemahaman yang telah diperoleh siswa. Seperti itu, Bu. Iya, baik, Pak.
eh, wawancara kita malam hari ini cukup sampai di sini. Tapi Pak, mohon izin sebentar kita ambil foto ya. Saya hitung 1, 2, 3. Iya, sudah Pak. Baik, Bapak Dharma, terima kasih yang sebesar-besarnya, Jum, dan terima kasih banyak atas kerjasamanya, Bapak. Saya juga sebagai mahasiswa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak sudah ikut membantu saya dalam menyelesaikan tugas dari Bapak dosen saya dan mohon maaf Bapak apabila selama wawancara Ya, Bu, berlangsung saya sama-sama. ada saya Namo Hotu Buddhaya. Namo Semoga sukses, Bu. Buddhaya. Terima kasih Bapak.